Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 260. Anime Boruto episode 260 berjudul Kembang Api Cinta. Anime Boruto episode 260 ini adalah episode filler karena ceritanya tidak ada di manga. Cerita anime Boruto episode 260 adalah cerita sebelum manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Anime Boruto episode 260 rilis hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Sebelumnya, baru-baru ini Mitsuki menjadi sedikit lebih khawatir tentang kucingnya Mikazuki. Mikazuki mulai jarang muncul. Sementara itu, Departemen Kepolisian juga mengalami masa-masa sulit. Mereka mengalami kesulitan dalam menyelidiki serangkaian serangan aneh. Atas permintaan mereka, Mitsuki, Boruto, dan Sarada akan bekerja sama dan melakukan patroli di dalam desa. Hari demi hari, Mitsuki menghabiskan seluruh waktunya melakukan patroli. Tapi suatu hari, dia melihat Mikazuki. Namun, kucingnya sekarang diberi makan makanan hewan oleh orang lain. Mikazuki juga sekarang menanggapi dipanggil dengan nama yang berbeda. Selain itu, Mikazuki bersikap imut dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Kemudian cerita berlanjut. Saat Boruto dan Hatake Kakashi sedang berjalan bersama, mereka tiba-tiba bertemu dengan beberapa orang yang sedang bertengkar satu sama lain. Boruto kemudian melihat sekilas seorang pria dan wanita muda yang tampak tertekan. Suasana tegang mengelilingi mereka. Hubungan antara keduanya tampaknya telah bertunangan untuk menikah. Namun masing-masing kakek mereka adalah pimpinan klan lawan. Sepertinya tak satu pun dari mereka ingin membicarakan topik itu juga. Boruto memikirkan situasi mereka dan ingin melakukan sesuatu untuk membantu demi masa depan pasangan itu. Boruto meminta Kakashi untuk mendukung mereka juga. Namun Kakashi benar-benar tidak termotivasi untuk campur tangan. Tapi kemudian sesuatu membangkitkan Kakashi yang membuatnya tiba-tiba ingin beraksi. Kemudian untuk cerita episode kedepannya, yaitu episode 261, Kawaki telah terdaftar sebagai siswa baru di Akademi Ninja, masuk bersama Himawari dan teman-temannya. Namun, ini hanya untuk penampilan luar. Sebenarnya ada siswa pertukaran asing dari negara lain yang hadir juga, yaitu Putri Yukiware Kai. Dia belum memahami banyak hal untuk dirinya sendiri. Tetapi Kawaki sedang dalam misi pengawalan yang sepenuhnya rahasia untuk melindunginya dari beberapa penyerang yang tidak dikenal. Karena Naruto secara pribadi meminta misi ini dilakukan, Kawaki memutuskan untuk dengan enggan mulai menghadiri akademi di antara siswa junior. Dimulai dengan guru wali kelas mereka sendiri, Kakak Hana. Semua teman sekelas Kawaki tampaknya memiliki keunikan mereka sendiri. Karena Kawaki berjuang dengan kooperatif, akan ada banyak kesulitan yang akan dihadapi Kawaki saat dia memulai kehidupan sekolah. Itulah cerita anime Boruto episode 260 dan episode kedepannya yaitu episode 261. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 70 dan chapter 71. Ini adalah chapter terbaru dari seri manga Boruto. Cerita dimulai di ruangan Amado di Konoha. Eida menanyakan kepada Shikamaru mengenai tawaran Shikamaru yang menyuruh Eida pindah ke Konoha. Shikamaru mengatakan bahwa itu yang terbaik kalau Eida ingin lebih dekat dengan Kawaki. Eida kemudian mengaktifkan kekuatan matanya. Kot khawatir jika Eida meninggalkannya. Sementara Shikamaru terkejut dengan kekuatan mata Eida dan bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan Eida. Sementara itu Naruto berusaha masuk ke ruangan Amado, Shikamaru, dan lainnya berada. Namun pintunya tidak bisa terbuka. Kemudian melalui jutsu telepati Ino, Shikamaru menjelaskan kepada Naruto tentang situasi yang terjadi. Juga alasan Naruto kenapa tidak boleh masuk ke ruangan itu adalah untuk melindungi Naruto dari jutsu musuh yaitu Eida. Shikamaru juga meminta kepada Naruto untuk tidak menghancurkan sistem kunci dan memaksa masuk ke ruangan Shikamaru berada. Tak lama kemudian Sasuke dan Boruto tiba dan menemui Naruto. Sementara itu ternyata Eida mengetahui semuanya, termasuk Shikamaru yang menyuruh Ino mengunci pintunya supaya Naruto dan lainnya terlindungi dari jutsu Eida. Shikamaru terkejut dan akhirnya dia tahu mengenai kekuatan mata Eida.
Amado kemudian menjelaskan kekuatan mata Eida kepada Shikamaru melalui jutsu telepati klan Yamanaka. Kekuatan mata Eida disebut Senrigan. Eida bisa melihat semua hal yang terjadi di dunia. Dia bisa melihat masa lalu, namun tidak bisa melihat masa depan. Artinya, Shikamaru tidak bisa menyembunyikan apapun dari Eida. Shikamaru lalu beranggapan kalau jutsu Eida tidak bisa mengubing pembicaraan melalui telepati milik Ino. Pasti Eida tidak bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati. Eida menjelaskan kepada Shikamaru bahwa dirinya tidak ada sebab yang kuat untuk memusuhi Konoha. Shikamaru awalnya tidak menganggap Eida sebagai musuh, tapi karena Eida membantu Code, Eida dianggap sebagai musuh Konoha. Shikamaru lalu menawarkan Eida sekali lagi. Pihak mana yang lebih baik Eida pilih, Konoha atau Code? Sementara itu di tempat Kawaki dan Sumire membicarakan kepada Kawaki mengenai Boruto yang diserang Kawaki. Sumire yakin kalau Kawaki terpaksa untuk mengambil keputusan yang sulit. Kawaki lalu menjelaskan bahwa Amado memulihkan karma Kawaki tanpa izin Kawaki. Kawaki rasa Amado melakukan itu saat memperbaiki tangan kanan Kawaki. Karena itu prosesnya lama. Tapi kembalinya kekuatan karma adalah hal yang juga Kawaki inginkan. Jika tidak ada karma itu, mungkin Hokage ke-7 sudah mati. Ini adalah pertama kali Kawaki bersyukur memiliki kekuatan karma dari lubuk hati yang terdalam. Sumire lalu mengatakan kepada Kawaki bahwa Sumire merasa alasan kenapa Amado mengembalikan karma Kawaki adalah demi tujuan pribadinya Amado sendiri. Sementara itu, Code memaksa Amado melepaskan pembatas kekuatan milik Code. Code pun menusuk dada Amado lebih dalam lagi. Amado merasa sangat kesakitan dan mengatakan kepada Shikamaru kalau dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shikamaru menyuruh Amado untuk bertahan karena Code tidak mungkin membunuh Amado jika pembatas kekuatannya belum dilepaskan. Sebaliknya, jika pembatas kekuatan Code sudah dilepaskan, maka Amado sudah tidak dibutuhkan dan pasti Amado akan dibunuh. Amado merasa bahwa dirinya akan mati karena syok duluan. Shikamaru pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian secara tiba-tiba, Eida menyuruh Code untuk mundur karena Kawaki akan segera datang. Shikamaru berpikir kalau Kawaki mungkin berencana masuk lewat ventilasi dengan mengecilkan tubuhnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikona. Ternyata dugaan Shikamaru benar, dan Kawaki sedang dalam perjalanan. Shikamaru beranggapan bahwa alasan mereka ingin mundur karena Kawaki juga bisa menetralkan bekas cakar Code. Jadi mereka takut jalur kabur mereka terputus. Amado lalu mengatakan kepada Shikamaru bahwa alasan mereka bukan hanya itu. Ada batasan orang yang tidak bisa tergoda oleh Eida. Salah satunya adalah keluarga sedarah dan Otsutsuki. Shikamaru pun agak kesal dengan Amado karena tidak mengatakan info sepenting itu dari tadi. Amado mengatakan kepada Shikamaru bahwa jika aku katakan, kau pasti akan langsung memanggil Kawaki ke sini, bukan? Untuk melawan mereka. Shikamaru mengatakan kepada Amado, memang apa salahnya? Bukankah itu tindakan terbaik di situasi saat ini? Amado mengatakan, yang benar saja. Aku tak boleh membiarkan Kawaki sampai mati. Dia saat ini sudah hampir mati dan itu tanpa Eida. Maaf, tapi aku tak akan membiarkan kau membahayakannya lagi. Keberadaan Kawaki pasti sudah sangat menyulitkanmu. Aku tak salahkan dirimu. Dari awal dia memang bibit masalah untuk Konoha. Dan sekarang bahkan Hokage pun tak bisa lagi mengawasi kekuatannya. Jika aku ada di posisimu, aku pasti akan berpikir kalau yang termudah adalah jika Code atau keduanya mati saat saling bertarung. Code dan Eida berencana untuk kabur. Biarkan saja. Jangan halangi mereka hingga Kawaki tiba di sini. Kalian akan dapat kesempatan lain untuk mengalahkan mereka. Tak ada salahnya memberi waktu bagi Boruto dan Kawaki untuk jadi lebih kuat. Kemudian Amado dipindahkan ke tempat lain oleh Code menggunakan jutsu istimewanya. Code sebenarnya tidak ingin membawa Amado ke tempat persembunyiannya. Eida dan Code bergegas untuk kabur sebelum Kawaki datang. Shikamaru sendiri sudah tidak bisa menahan jutsu pengikat bayangannya lebih lama lagi. Shikamaru lalu mengatakan kepada Eida dan Code bahwa, ayolah, apa salahnya bertemu dengan Kawaki? Kenapa kalian malu-malu? Kemudian Eida menyuruh Delta untuk menyerang Shikamaru. Setelah menghindar dari serangan Delta, Shikamaru berusaha menyadarkan Delta. Eida pun berpamitan kepada Shikamaru dan berterima kasih atas tawanan menarik Shikamaru.
Eida juga berterima kasih kepada Delta karena sudah membantunya. Sebelum pergi, Code mengatakan kepada Shikamaru bahwa Code sudah menambahkan Shikamaru ke dalam daftar balas dendam. Shikamaru pun menyuruh Code untuk cepat pergi dan jangan pernah memperlihatkan wajahnya lagi. Tak lama kemudian, Kawaki pun tiba. Setelah Kawaki tiba, Shikamaru menyuruh Kawaki untuk menghancurkan bekas cakar Code menggunakan Sukuna Hikona agar Code tidak bisa menyusup lagi. Kawaki menanyakan keberadaan Amado kepada Shikamaru, karena Kawaki harus menanyakan sesuatu pada Amado. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin saja sudah mati. Sementara itu, di tempat persembunyian Code, Amado disambut oleh Daimon. Code lalu kembali memaksa Amado untuk melepaskan pembatas kekuatannya. Amado sendiri memiliki tawaran kepada Code. Amado akan melepas pembatas kekuatan Code tanpa perlawanan, tapi sebagai gantinya, Code harus mengampuni nyawa Amado. Code lalu menyuruh Amado untuk lakukan saja dan cepat. Amado pun mengatakan, "There's no dress code," yang artinya adalah tidak ada kode baju. Setelah Amado mengatakan itu, seluruh tubuh Code memunculkan asap. Code berubah menjadi sangat kuat. Code merasa kalau dirinya tidak akan kalah melawan siapapun. Kemudian, Code mengangkat tangan cakarnya dan akan membebaskan penderitaan Amado. Code mengayunkan cakarnya ke arah Amado. Code berniat membunuh Amado dengan cakarnya. Amado terlihat gugup berkeringat. Bug yang melihatnya dalam hati mengatakan, bahkan sang ilmuwan jenius Sanzo Amado pun tak berdaya di tangan mereka. Code pun mengucapkan selamat tinggal kepada Amado. Namun Amado kemudian mengajak Aida untuk membicarakan soal Kawaki. Code pun menghentikan ayunan cakarnya dan melihat ke arah Aida. Aida menanyakan kepada Amado bahwa kenapa soal Kawaki. Amado menjawab, Kawaki adalah rencana rahasiaku. Jika Konoha mencoba membuangku seperti sekarang atau jika mereka memutuskan untuk melenyapkanku. Aida menanyakan mengenai apa maksud dari Amado karena dirinya tidak paham. Code mengatakan kepada Aida, hiraukan dia. Dia hanya menggertak karena putus asa, hanya mengulur waktu saja. Aida mengatakan kepada Code bahwa, Code, aku sedang berbicara dengannya. Jangan menyela. Code mengatakan, ini bodoh. Kau mendengar ocehan omong kosongnya? Dia hanya memanfaatkanmu. Aida mengatakan, apa kau tak dengar? Aku bilang jangan menyela. Code mengatakan, maaf, tapi dia juga ada di daftar balas dendamku. Kau sudah bilang padaku untuk tak menyentuh Kawaki. Kau tak berhak mengecualikan Amado juga. Aida kemudian menyuruh Daimon untuk menghentikan Code. Code berniat menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun dirinya sendiri yang terkena cakarnya di bagian dahi. Itu karena jutsu istimewa milik Daimon. Daimon bisa memantulkan serangan. Code pun langsung menjauh dari Daimon dengan berpindah tempat melalui bekas cakarannya. Aida mengatakan kepada Code bahwa, Code, apa kau barusan menyerang adikku dengan niat untuk membunuhnya? Code mengatakan itu tuduhan yang kejam. Melihat kau yang menyerang lebih dulu. Aida mengatakan, aku sudah peringatkan. Jika kau akhirnya menjadi penghalang bagi kami, maka aku juga harus menyingkirkanmu. Code merasa tidak percaya dengan perkataan Aida jika dirinya adalah penghalang Aida. Amado mengatakan kepada Code bahwa, apa kau masih belum paham, Code? Aida sekarang punya undangan dari Konoha. Dia memiliki kesempatan untuk mendekati Kawaki. Tapi jika dia terus bekerja sama denganmu, itu akan merusak kesempatannya. Jadi tentu saja kau akan jadi penghalang. Code mengatakan, diam kau Amado. Kau mau menipu Aida dan mengadu domba kami. Tapi itu tak akan berhasil. Amado mengatakan, menipu? Aku cuma bicara yang sebenarnya. Code lalu berniat menyerang Amado dan menyuruh Amado untuk menutup mulutnya. Namun Code dihalangi oleh Daimon. Code pun terpental. Daimon mengatakan kepada Code, kau bilang jangan. Berhentilah melakukannya. Orang bodoh yang tak paham hal sederhana macam itu harus disingkirkan. Kau paham ini kan, Code? Sementara itu di Konoha, Naruto sedang berbicara dengan Shikamaru. Naruto menanyakan soal musuh yang baru saja dihadapi Shikamaru. Naruto mengatakan kepada Shikamaru, tak peduli siapapun dirimu, kau jadi terpesona padanya. Shikamaru mengatakan, aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi. Lalu kalian akan melihatnya sendiri. Sasuke menanyakan apa sebenarnya dia itu. Relik cyborg seperti Code? Shikamaru mengatakan, aku tak tahu tepatnya. Tapi Amado pernah bilang kalau di antara cyborg yang dibuang, ada beberapa yang memiliki kekuatan jauh melebihi Jigen. Aida kemungkinan adalah salah satunya. Melihat Amado yang terkejut saat melihat dia.
Dan lebih buruk lagi, sepertinya Eida bukan satu-satunya rekan Code. Di pertarungan tadi malam, ada seseorang yang dipakai oleh Code untuk membalas Kawaki saat dia terpojok. Itu bukan Eida. Aku yakin setidaknya ada satu lagi cyborg musuh. Sementara itu, di tempat Code mengatakan kepada Eida bahwa, "Hei Eida, Daimon bertingkah aneh sekali. Bisa tolong kau lakukan sesuatu?" Eida mengatakan, "Aku berterima kasih padamu, Code. Sungguh, karena membebaskanku. Itu sebabnya aku membantumu mendapatkan kekuatanmu kembali. Tapi sekarang kita sudahi saja. Waktunya untuk mengakhiri ini." Code mengatakan, "Kau bercanda, kan? Aku mencintaimu, Eida. Dari lubuk hatiku yang terdalam. Apa kau tak butuh lagi kekuatanku?" Eida mengatakan, "Tidak, terima kasih. Mau perasaanmu itu sungguhan atau tidak, aku sudah muak. Aku tidak peduli dengan sikap melayani diri sendirimu itu." Daimon mengatakan, "Kau tak usah cemas soal kakak. Mau lawan Otsutsuki atau siapapun juga, aku pasti akan melindunginya." Code mengatakan, "Begitukah? Eida tak perlu dua satria, bukan?" "Itu benar, hanya satu, aku." Eida mengatakan kepada Code, "Kau ini bicara apa? Kau membuatku takut." Code mengatakan, "Maaf, Daimon, tapi mari kita perjelas untuk semuanya. Siapa penghalang yang sebenarnya di sini?" Sambil tersenyum, Daimon mengatakan, "Kau yang minta, kedengarannya menarik. Ayo kita coba." Bug dari kejauhan mengatakan kepada Code untuk hati-hati dengan telapak tangan Daimon. Bug menjelaskan kalau Daimon menyentuh orang lain dengan tangannya, baru serangannya akan terpantul. Eida merasa kesal dengan Bug karena membocorkan rahasia kekuatan Daimon. Dalam hati, Bug mengatakan, "Ini bagus, kemampuan Daimon memang merepotkan. Tapi kau bisa menghadapinya kalau kau tahu rahasianya." Ditambah lagi, Code mendapatkan seluruh kekuatannya kembali, yang itu lebih kuat dari Jigen. Jika beruntung, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Code akhirnya paham mengenai kekuatan Daimon. Code pun mengaktifkan segel karmanya dan menyerang Daimon dengan cakarnya. Namun Daimon berpindah ke belakang Code dan memukul Code dengan keras hingga menghancurkan lantai di bawahnya. Tak hanya itu, Daimon lalu menginjak punggung Code dengan kedua kakinya. Hal itu membuat Code merasa kesakitan. Kemudian Code berpindah ke atas Daimon menggunakan bekas cakarannya. Code berniat menyerang Daimon menggunakan tangan cakarnya sekali lagi. Namun Daimon menendang kepala Code hingga dia terpental menghantam dinding. Code pun tergeletak. Bug yang melihatnya merasa tidak percaya. Daimon mengatakan, "Sudah puas. Kau memang sepertinya lebih kuat dari Jigen. Jadi Hokage ataupun Uchiha pasti bukanlah masalah. Tapi cuma itu saja. Siapa yang nomor 2 atau 3? Tak penting bagi nomor 1 sepertiku." Dalam hati Bug mengatakan, "Sial, Code, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya aku tak setuju untuk membangunkan Daimon." Kemudian Code berpindah ke samping Bug melalui bekas cakarannya. Eida mengatakan kepada Code, "Kabur? Terserah, aku tak mengajarimu. Tapi jangan menghalangiku lagi. Dan kurasa kau sudah tahu ini. Tapi aku bisa melihat semuanya. Jadi aku pasti bisa membunuhmu." Code mengatakan, "Aku punya misi untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya, seperti yang diperintahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakannya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah aku menjadi Otsutsuki, kemampuanmu tak akan mempan padaku. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya padamu. Apakah aku mencintaimu atau membunuhmu?" Daimon kemudian menyerang Code, namun Code berhasil kabur dengan Bug melalui bekas cakarannya yang terhubung ke tempat lain. Serangan Daimon pun gagal mengenai Code. Kemudian Eida mengatakan kepada Amado bahwa, "Amado, kau benar-benar licik. Bukan hanya kau selamat dari situasi tadi, tapi kau juga berhasil memisahkan aku dengan Code." Amado mengatakan, "Dan kau sendiri memutuskan ini kesempatan yang bagus untuk membuang Code, bukan? Itu sebabnya kau memihakku walaupun sangat samar." Eida mengatakan, "Jangan samakan aku denganmu. Aku hanya ingin mendengar seluruh ceritamu. Kalau ternyata hanya gertakan, aku juga tak ragu untuk membunuhmu." Amado mengatakan, "Kawaki adalah senjata rahasiaku. Itu bukan gertakan. Itulah yang sebenarnya." Daimon lalu menaiki Amado dan memegang kepala Amado menggunakan tangan kiri dengan tidak sopannya. Eida mengatakan, "Daimon cuma tidak sabar untuk membunuhmu, kau tahu? Jadi kalau kau tak ingin mati, aku sarankan kau mulai jelaskan sekarang." Amado mengatakan, Kawaki telah mendapatkan karmanya kembali dan juga mewarisi kemampuan Ishiki. Kekuatannya kemungkinan akan terus bertambah. Dan untuk sekarang, tak ada serangan pun di Konoha yang bisa melawan kekuatan Kawaki termasuk Sang Hokage. Kecuali aku. Eida mengatakan kepada Amado, "Kau menanamkan sesuatu." "Kecuali aku?" Amado mengatakan, "Kode perintah unik shutdown darurat yang hanya aku yang bisa memakainya."
Mengawasi Kawaki adalah pekerjaan Konoha, tapi ini menyangkut desa lain juga. Jadi dia prioritas nomor 1 Konoha. Artinya mereka tak punya pilihan selain mengandalkanku. Eida mengatakan, "Oke, kau mengambil keuntungan dari masalah yang kau buat sendiri dengan mengembalikan karma Kawaki. Terlebih lagi sejak awal, buat apa kau memasang fungsi darurat semacam itu padanya?" Amado mengatakan, "Karena Jigen melarangnya. Bagi dia, menanam fungsi semacam itu pada wadah berharga itu tidak bisa diterima." Daimon dengan lantang mengatakan, "Tapi aku bisa mengajar dia tanpa susah payah." Eida mengatakan, "Seperti kata Daimon, dia bisa mengatasi kekuatan Kawaki. Dan kalau kau mati, mungkin Konoha akan harus mengandalkan kami berdua." Amado mengatakan, "Kau ada benarnya. Itu menarik. Tapi fungsi shutdown itu hanya jaminan untuk melindungi posisiku di desa. Tujuanku yang sebenarnya itu berbeda. Dan karma Kawaki sangat penting untuk mencapainya." Eida mengatakan, "Kau belum menjawab pertanyaanku, jadi cepat katakan atau kubunuh kau." Amado mengatakan, "Akan kukatakan, tapi ceritanya panjang. Ini hal yang juga harus kukatakan pada Konoha. Bisakah kau menunggu sampai kita di sana? Kau sebaiknya terima tawaran Shikamaru, Eida. Seperti yang dia bilang, kalau kau mau menjalin hubungan dengan Kawaki, kau harus berpindah ke Konoha." Eida merasa malu. Ternyata Amado juga berpikiran sama dengan dirinya. Daimon menanyakan tentang pindah ke Konoha. Amado mengatakan, "Jangan cemas, aku akan jadi penengah. Karena kita juga harus beritahu mereka soal Daimon. Kalau begitu, kita ke Konoha sekarang." Sementara itu, Kot sedang pergi bersama Bak. Bak mengatakan kepada Kot, "Sial, kenapa kau mengajakku dan kita di mana?" Kot mengatakan, "Aku menganggap itu menyelamatkanmu. Lebih baik daripada meninggalkanmu mati di sana, bukan?" Bak mengatakan, "Jangan terus menyeretku dalam masalahmu. Kenapa jadi begini?" Kot mengatakan, "Ini gara-gara Kawaki. Semuanya, dari awal hingga akhir. Si payah itu, aku sejak awal tak peduli padanya. Bagaimana dia sampai bisa jadi wadah yang layak? Kenapa tidak aku? Dan Eida juga. Dia sudah merebut semuanya dariku. Setiap saat dia selalu merebut hal yang berharga bagiku. Akan kubunuh dia. Aku bersumpah semua hal yang berharga baginya, Hokage, teman-temannya, dan juga desa Konoha." Itulah cerita manga Boruto chapter 70 dan 71. Oke, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 260 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.